Lo tipikal yang kalau pacaran ngilang dari tongkrongan teman-teman ya? Enggak, dulu itu Hiberdating. Anya yang gue ajak ke teman-teman gue justru waktu gue pacaran sama dia. Berani juga lo bawa Anya ke... Udah sama-sama paham lah. Di sini tuh tempatnya orang-orang mau cuci tangan, kabur dari masalah. Cuci tangan kali ini barengan Ovi Rangkuti, Goks. Hai, halo. Vi, thank you udah datang ke Muse. Thank you. Di sini Diundang. ada sesuatu yang perlu lihat tuh di atas itu, Vi. Apa tuh? Kelihatan nggak? Hitam doang, Bos. Hah? Nggak kelihatan? Enggak. Lu lihat baik-baik di atas. Bulan bintang apa Bukan. sih? Kelihatan nggak? Iya, hitam doang. Bukan. sih? Lu nggak ngeliat? Coba clue. Karirnya Anya Geraldine. Oh, di atas ya dia. Menanjak ya. Menanjak. Iya. Bagus ya? Bagus. Bagus. Emang setelah putus dari lu sebenarnya karirnya Emang harus gitu deh kayaknya. harus kayak gitu. Kalau cewek tuh harus putus dulu. Harus kayak gitu. Emang Setuju. karena cewek single tuh lebih Menarik dan lebih lebih menarik. unik. Benar. Dan lu sebel gak sih dengan label Ovi mana? Ovi mantannya Anya. Nggak sebel. Nggak sebel. Gak sebel, karena gini alasannya. Yang ada label Ovi itu mantannya Anya, biasanya orang nggak kenal gue. Iya. Jauh-jauh nih. Benar. Nah, tapi kalau kayak kan gue gede di selatan kan tadi kayak lo tanya gue SMA di. Iya. Kalau yang kenal ya Ovi gitu. Benar. Tapi gue fun aja sih, karena kan gue mandi kan masih temenan juga segala macam. Jadi ya udah all good dan gue nggak merasa terganggu sama ucapan kayak gitu. Masih ada yang DM Kak Ovi kenapa sih Kak putus? Banyak Pak. Sampai gue masih banyak ya. Udah berapa bulan yang lalu udah gitu. Move on guys, dianya udah move on. Iyalah, move on dan temenan, dan gue amanya masih temenan. Kok bisa sih lu temenan sama? Emang lu tipikal temenan sama semua mantan lo? Apa? So far sih iya. Oh ya? Iya, so far iya. Karena gue jarang banget putus yang on bad terms itu jarang. Kalaupun on bad terms, ujung-ujungnya pasti temenan lagi gitu. Oh keren juga ya. Nggak ada satupun mantan lo yang nggak temenan berarti? Enggak. Karena gue kalau pacaran base-nya tuh bukan based on gue pengen deketin dulu, abis itu jadi pacaran karena based on deketin. Oke. Gue tuh biasanya dari temen dulu. Oke, lo nggak bisa stranger lo ajak kenalan tiba-tiba kayak boleh juga nih pacarin deh, nggak gitu ya? Bisa, tapi gue lebih sering ilfeel ya kalau kayak gitu ujung-ujungnya. Gue kan gampang buat ilfeel. Jadi kalau gue deketin cewek dengan mulanya tuh ngedeketin, pasti ada at some point gue kayak, aduh nih kenapa begini ya, ilfeel dah gitu. Nah tapi kalau dari temenan dulu kan udah tahu tuh sifat-sifatnya. Baru kalau gue suka pacaran deh gitu. Jadi ujung-ujungnya dari temenan, terus pacaran, pas putus ya mungkin gap bentar nggak ngomong berapa lama, terus temenan lagi gitu. Lo tau nggak apa yang susah dari hidup lo? Kayaknya. Apa nih? Pacar lo berikutnya tuh. Kenapa tuh? Orang pasti nunggu siapa lagi nih pacar Ovi. Dan pasti akan selalu compare. Iya sih. tapi yang kasihan bukan yang kasihan ya, maksudnya mungkin yang susah jadi mungkin yang jadi pacar gue nanti. Iya. Justru kalau guanya yang sekarang gue deket itu, misalnya gue deket sama cewek nih. Misalnya justru apa? Justru bukan yang misalnya kan? Bukan yang famous gitu-gitu sih. Gitu. Iya, gue tahu. Justru karena itu, lo akan berusaha untuk sebisa mungkin menyembunyikan identitas pacar setelah ini kan? Enggak juga sih. Netizen tuh bangsat loh. Bangsat loh. Entah DM atau yang terang-terangan dia pikir. Dapet teror tuh ya biasanya. Iya, mending gak dapet teror. Yang dia pikir dia jauh dari Jakarta gitu, yang bisa komentar seenaknya gitu. Dia bisa komen ke lu atau komen ke mungkin cewek lu berikutnya yang bisa seenak-enaknya compare. Itu kan paling tai lagi compare kayak gitu. Iya sih. Iya benar sih. Benar kan? Dan lu udah tahu resiko itu sekarang? Udah. Dan cewek juga harus tahu dong ya nggak sih, kalau deket sama gue pasti kan akan ada hal kayak gitu. Pasti. Walaupun bisa diminimalisir tapi kan pasti akan ada sedikit banyak kan. Iya. Lu ada bisnis juga ya bareng mantan ya? Itu bisnis gue tuh, kalau gue jelasin bisnis gue tuh ada yang B2B, bisnis to bisnis, ada B2C. Yang B2B itu apa? Yang B2B gitu tuh IT sebenarnya dulu. Gue IT, data center, terus gue ada manufacturing lampu LED juga, nih kayak lampu kayak gini, lampu gedung, lampu jalan. Itu B2B nggak seru lah. Iya. B2B kita kan basi lah ya. Oke. Nah, abis itu karena gue hobi parfum dulu. Gila tuh bahasanya anak FE banget tuh, B2B and B2C. B2B makro mikro gitu ya.
Iya. Habis itu karena gue emang dulu hobi banget parfum, gue tuh suka banget parfum. Jadi dari SMA sampai kuliah tuh gue dulu nabung kalau zaman gue kuliah tuh kalau nggak belinya anak-anak beli Nudi gitu, Iya. ya kan beli celana jeans, beli Japanese denim. Kalau gue beli parfum. Kenapa? Karena emang gue suka parfum dari dulu. Nggak tahu kenapa gue suka itu parfum gitu. Jadi gue Lu tipe kalian di mobil selalu stok parfum tuh ya? pasti ada 3-4 mobil gue pasti ada. Gitu. Nah, karena gue suka parfum, abis itu sebenarnya nih yang initiate idea ini tuh bukan gue buat bikin si perfume ini. Oke. Yang initiate itu ada partner gue yang initiate. Ayo bikin sesuatu ya, gue bilang boleh, mau bikin apa? Tadi itu gue pengen bikin kayak custom clothing yang jaket yang dicat-cat gitu ada. Satu brand kan ada kayak gitu juga yang terkenal tuh. Pengen bikin kayak gitu, tapi gue nggak passionate. Gue bilang gue nggak passion di situ gitu. Ada ide lain nggak? Ya udah gue juga ada kok nih, kita bikin parfum aja. Gue bilang oh cocok, gue suka banget sama parfum. Gitu emang hobi gue itu dari dulu. Jadi gue tau lah bau yang aroma yang suka sama orang-orang tuh kayak gimana. Udah akhirnya kita prototype R&D segala macam, bikin lah tuh si brand gue itu, si Sonar ini. Sonar bikin. Itu berarti belum terlalu lama ya Sonar? Belum, baru pas awal-awal pandemi lah. Oke, belum setahun bahkan ya berarti. Oke. Belum setahun, ya almost tahun awal pandemi. Bikin si Sonar, running lah tuh 2 bulan 3 bulan running. Terus bulan keempat gue ngobrol-ngobrol sama mantan gue sama Anya kan. Dia tertarik juga bikin perfume. Pengen dong bikin perfume. Terus gue tanya, kamu suka yang kayak gimana perfumenya? Yang gue gini. Oke, gue buat, gue bilang gitu. Oke. Buat R&D segala macem, bikin branding si perfume ini, bikinlah collaboration sama si Anya. Yes. Si Sonar X-nya itu. Oke. Jadi gitu sampai sekarang. Si Sonar itu ada salah satu produknya itu yang si collaboration sama Anya, mantan gue. Dan masih running on, masih jalan sampai sekarang. Masih fine. Lu nggak ada momen awkward setelah putus harus ngomongin bisnis? Udah diomongin soal dari awal. Hah? Oh, kalau kita putus, Jadi lu udah antisipasi ya? Iya. Berarti lu udah siap putus gitu ya? karena bisnis relationship kan sama kayak temen kan gitu kan. Gue tuh selalu gitu men. Jadi misalnya ini kan yang sesalahnya gue sama sahabat gue juga nih bikinnya. Oke. Gue dari awal bilang gue nggak mau temenan gue hancur gara-gara ini ya. Gara-gara duit, gara-gara bisnis. Oke. Gitu kan. Gue juga nggak mau gue collaboration sama cewek gue, cewek gue saat itu. Abis itu kalau misalnya putus jadi dispute gitu. Jadi dari awal jelas aja deh maunya gimana gitu. Jangan jalanin dulu, lihat nanti. Ya kan males kan. Gitu. Lu kayak semacam buat perjanjian pranikah tuh kalau di Iya bisa. Iya kan? Betul. Lu ada perjanjian pranikah tuh. Tapi ya lu tau kan belakangan ya kita sebut aja lah ya. Lu nggak masalah kan, nggak keberatan kita ngomongin Anya kan. Tapi kan belakangan orang tuh menyebut Anya tuh sebagai, apalagi di sosial media ya, sebagai ikonnya perempuan lah setelah Raisa menikah. Iya, setelah itu udah gak ada harapan udah, itu. Dulu kan harta tahta Raisa gitu kan, Isyana, terus sekarang harta tahta Anya. Jadi ikon cewek cantik itu siapa? Anya. Di saat lu pacaran lu ada semacam apa ya? Bukan insecure untuk sebagai laki-laki yang kayak kita kan laki-laki ya, kita kan tahu laki-laki kalau ngeliat cewek cantik tuh kayak anjing kadang-kadang kan. Oh bangsat, yang dilihat tuh di zoomnya bagian mana gitu kan. Iya. Iya kita kan laki-laki tahu dan. Bagian pundak misalnya. Bener. Dan gue rasa di lingkaran pertemanan lu juga ada yang ngomongin cewek lu sih. Oh iya pasti. Nah lu sebagai pacarnya saat itu gitu. Gimana? Apa lu tutup mata aja apa ya udahlah? Gue tuh enaknya gini sebenarnya awalnya. Gue tuh by prosesnya tuh sama dia karena dari dia sekarang followersnya berapa sih? 7. Wah gak inget gue. Gak inget gue. I think 7 juta. Nah gue sama dia itu dia belum 1 juta waktu itu. Jadi bener-bener prosesnya itu pelan-pelan. Jadi gue belajarnya tuh untuk mentalnya tuh pelan-pelan gitu. Misalnya mungkin kalau gue next cowoknya Anya, kalau cowoknya Anya nextnya itu misalnya nggak siap emang susah sih. Iya. Kan? Lu untungnya ikut pertumbuhannya. Ikutin prosesnya dia gimana, jadi gue pelan-pelan oh gini, oh gitu, oh gini, oh iya. Akhirnya terbiasa sendiri gitu. Dan salah satu pelajaran berharga yang gue dapat dari kenal sama Anya, pacaran sama Anya dulu itu jadi thick skin aja bro. Jadi gue tuh kayak kan kalau sekarang orang kadang-kadang diomongin dikit terus habis itu melempem mental illness apa gitu. Kalau gue malah ya thick skin aja, orang mau ngomong gue gak peduli gitu justru. Jadi itu pelajaran yang gue petik penting banget dari hubungan gue sama dia gitu. Bagus banget efeknya buat gue. Iya. Gitu. Gue udah nyangka sih jawaban ini karena makanya pertama kali gue ketemu, lu umur lu berapa sih Vi? 30? Oh iya. Jangan disebut.
Maksudnya udah umur settle menghindari drama-drama. 26. 24. Kita balik ke sekolah lo 70. Kayak gue punya saudara 70 angkatan lo deh. Oh, iya. Nanti kita omongin deh. Oke. Posisi lo di SMA di barisan mana? Di pertubiran 70 gitu? Ini ngomongin tubir nih. Iya. Gue tuh di badan gue ada 9 tusukan nih sini. Fuck. Ini di tangan gue pennya masih belum gue cabut. Oke, ini buat yang mungkin di luar Jakarta mungkin nggak tahu ya. 70 itu salah satu sekolah unggulan di Jakarta Selatan. Belajar sih belajar, orangnya pinter-pinter, tapi apa ya? Culture untuk maskulinitas itu sangat tinggi di sana. Ya kan? Agak-agak kok gitu ya. Iya benar, karena unik gitu ya. Karena menurut gue sih salah satunya faktor letak sekolahnya yang ada di tengah-tengah, berada di tengah-tengah sekolah lain. Jalur orang pulang, berada di sentralnya Jakarta di Blok M Mahakam dan lain-lain. Dan punya apa ya, cerita turun temurun tuh kelas 1-nya harus maju paling depan tawuran. Ya kan, bisa sama SMA lain, bisa sama STM, bisa sama apa namanya kalau anak bukan akamsi dulu, apa namanya tuh? 70 tuh ada tuh istilahnya tuh, anjing gue lupa gitu. Musuh-musuhnya gitu. Iya pokoknya itulah yang suka rese-rese lah kayak gitu. Are-are. Oh, are-are. Are-are. Iya bener kan? Iya gue inget tuh. Karena dulu gue juga pernah ada masalah dengan anak 70. 70 tuh, oke ntar gue diserang anak 70, kita langsung aja. Lu di barisan mana? Kelas 1. Kelas 1 tuh biasanya langsung disuruh barisan paling depan tuh. Kelas 1 iya. Iya kan? Suruh paling depan, terus habis itu kalau udah mau kalah baru kelas 3 maju gitu kan. Iya benar. Itu emang selalu kayak gitu, dan kelas 1 selalu kalah kan. Tapi sekarang udah enggak ya? Culture itu udah enggak ya? Oh sekarang banget. Sekarang udah enggak ya? Udah jauh ya? Sekarang bener-bener udah ya hampir sama aja sekolah negeri sama sekolah swasta. Sekolah berantem sama. Sejak ada teknologi CCTV di mana-mana tuh udah enggak sebrutal dulu lah. CCTV itu sosial media. Sosial media benar. Kalau dulu kan kita bisa ngeles kan, misalnya kita tubir nih. Iya. Tubir tuh tawuran ya. Tawuran. Habis itu besoknya gurunya nanya, kamu tuh yang ini ya ikut ya tubir? Enggak pak, nggak ikut. Kalau sekarang itu ada videonya. Iya. Kamu ada, kamu kena DO ya poin gitu-gitu. Terlalu tapi banyak sekarang bukti. emang udah nggak ada culture itu lagi sih. Oke. Lu banyak bekas luka. Di mana aja tadi? 9 tusukan. Iya. Apa total sih? Selama gue SMA. Samurai, gear, batu. You name it sih semua. Samurai, gear. Mana coba di mana ya tadi posisi perut? Gue harus buka baju di sini. Di sini ada. Sini satu. Di sini tuh ada juga satu. Ini apa? Berarti ini lu nahan ya? Terus gue gini kalau nangis. Gue tuh sempet soal dulu gini ceritanya tuh dulu gue sempet kelas 3. Habis itu kalau kelas 3 kan ada bimbel. Iya. Lu di ini ya di apa namanya? GO situ ya? Bukan ya? Bimbel gue dulu itu di Fatmawati. Oh, Fatmawati. Bimbel gue Fatmawati, which is jauh dari 70 kan. Iya. Nah, teman-teman gue yang majority anak 70 kelas 3 waktu itu bimbelnya itu di Sambas. Di apa sih dulu tuh Gandaria. Di Gandaria. Oke. Jamnya beda. Mereka pada bimbel jam 2, gue bimbel jam 4. Jadi gue bosen dong nunggu 2 jam, ngapain gue bertiga sama temen gue doang mau ke Fatmawati. Udah deh gue ikutin nongkrong di Gandaria dulu. Sambil nunggu teman-teman gue masuk ke bimbelnya. Nunggu teman-teman gue akhirnya masuk kelasnya masing-masing. Gue masih nungguin 2 jam ngerokok deh di depannya bimbel itu ngerokok, di pinggir jalan tuh ngerokok bertiga. Gandaria mana nih? Dari Gancit jauh, Gancit? Di ini seberangnya, kalau dulu namanya Bank Eksekutif, kesana udah gak ada sih. Oke, gak inget gue. Di depan Mestik dulu. Oke. Depan Mestik. Oke, iya. Ada bimbel lah di situ. Iya. Gitu. Bimbel khususnya alumni 70 gitulah. Tapi gue gak di situ, gue di Fatmawati, deket Simatupang. Ya udah gue ngerokok bertiga nih di trotoar, ngerokok bertiga segala macem. Tiba-tiba ada 2 bus nih lewat nih, tet gitu. 2 bus tuh isinya anak SMA? 2 bus Metro Mini, Oke. gue bilang 2 bus biasa kali. Terus mereka teriak-teriak ternyata PKI. Dulu tuh PKI Poncol Kapal Israel namanya. Oh STM ya? Anak Poncol gabungan sama anak STM Penerbangan sama gabungan PSKD 1. Oke. PKI Poncol Kapal Israel. PKI Poncol Kapal Israel lagi ulang tahun apa lagi ngerayain ulang tahun temennya gue ngerti deh. Iya. Berarti bus itu di-charter? Busnya di-charter, dua bus gitu lewat. Nah gue dengan jiwa muda yang tolol ini gue ngelihat lupa gue bertiga. lu pengen gitu. nonton tadinya?
Gua Oh enggak. justru nyuruh mereka turun gitu dengan bodohnya. Oh, Kan jiwa kesatrianya adrenalin, kan, adrenalin. Jiwa warriornya kan kalau zaman-zaman segitu kan masih Umur butuh pengakuan. butuh pengakuan. Umur Gua butuh jagoan nih pengakuan. gitu kan. Ya udah, akhirnya Lu ngapain? Lu bertiga. Lu lihat 2 Metro Mini isi anak sekolah lain. Itu dia kan enggak make sense kan, otak gue tuh di mana di dengkul kayak. Kontol turun lo. Iya, lu apel PKI turun sporadis nih, sporadis gue kayak. Pakai jaket lagi. Enggak, itu gue Oh enggak ya. hoodie segala macam. Oke. Akhirnya kita ngomong lah, kita sporadis turun lu sini turun. Ya turun lah. Ya turun Dia lah. Metro Mini. Dan full barang juga kan, full BR juga. Iya. Ada yang bawa kelawang, ada yang bawa celurit, ada yang bawa samurai segala macam. Gue cuman bawa waktu itu kopel. Oke, lu bawa kopel ya? Emang gue tiap hari bawa kopel di. Oke. Emang kan kalau 70 tuh setiap minggu pasti ada yang datang aja kan. Iya, Jadi emang kita iya. selalu bawa kopel. Standby. Gue cuma bawa kopel. Kalau nggak tau kopel tuh harness buat naik gunung gitu. Tapi Iya. ujungnya agak-agak keras gitu. Iya. Jadi kayak belt gitu. Buat nonjok lah. Buat diputer. Iya. Gitu kan. Oh bukan gear ya yang. Nah temen gue 2 bawa gear. Oke. Ada yang gear motor, ada yang gear sepeda di ini namanya sih sabuk gitu kan. Iya. Nah ya udah kita bertiga. Ini posisinya gue di sini, temen gue di belakang gue 1, di belakang gue sini 1. Ini lawannya udah ya pakai begitu-begitu dah. Ya karena kalah Pak ya. Ya kalah nggak dong. mungkin menang lah. Ya nggak mau situ Iko Uwais. Iya kan Joe Taslim saya bukan kan. Nggak bukan Jadi, dong. ya udah tubir. Ya awalnya masih coba ngelawan kan. Kalau tubir kan nggak langsung kayak Iya, orang iya, pikirin iya. kan nggak kayak gitu. Tubir kan tuh ada jaraknya sebenarnya. Iya benar. Maju lu. Iya. Nah pas mereka ngitung 1, 2, 3 ya udah kan Iya, ambiar iya. dong. Iya, gitu ya. Ambiar, si teman gue kesini kena samurai, terus habis itu teman gue yang ini tuh udah kayak kita cabut gitu. Kena samurai itu berarti udah hampir. Hampir Pak, Nancep dong. Sat tas, makanya dia ada luka di sini kalau nggak salah gitu. Nah habis itu gue mundur, ada yang hajar gue pakai samurai, gue tangkap tuh sama makanya si jempol gue tuh bengkok sampai sekarang. Oke. Samurai tangkap. Oh berarti nggak terlalu tajam ya? Jadi emang gak pernah tajam sebenarnya actually. Iya. Kan anak-anak dulu tuh cuma sebenarnya buat besi. Iya, benar. Kalau misal samurai beneran udah kebelah kan. Bukan samurai ninja yang sekali tebas Bukan, putus ya? bukan. Tumpul ya? Tumpul, celuritnya pun juga sebenarnya celurit tumpul. Kan gue juga tahu tuh bikin barang di belakang tangan puring kan. Emang Iya. emang si bapak yang bikinin pedangnya juga nggak mau yang Iya, tajam kan, dia kan iya. ini juga kan apa beban juga. Jadi emang Anjing ada. tumpul. Jadi ada distributor ada pembuat. blacksmithnya. Itu dulu di belakang tampur. Anak SMA 3 nggak relate. Emang ada blacksmithnya dia. Terus? Jadi emang kita biasanya beli di Tanah Abang besi yang panjang-panjang gitu, terus kita bawa ke sana, terus dibikinin lah masih. Dan bisa custom nggak sih? Bisa dong. Nama lo gitu. Bisa aja kalau mau sih. Wah, gila. Tapi kita nggak pernah Nggak pernah ya? kocak itu sih. Anyway abis itu ya udah si samurai itu gue ya terpaksa gue ini biar nggak kena muka gue, kena tangan gue. Gue mundur, gue pada mau manggilin di dalam dong yang lagi bimbel. Karena kan jaraknya nggak jauh. Guanya kesandung batu, gue jatuh. Wah habis dong. Pas gue jatuh akhirnya gue bilang teriakan temen gue panggil anak-anak gitu. Nah ya mereka berdua manggil anak-anak ke dalam, ya kan gue di situ Pak di bawah. Oh lu ketinggalan. Ah ya udah. Habis. Baduk gitu, ada yang celurit, ada yang ini segala macem. Ya tapi kita di tumpul, celuritnya paling masuk 2 cm doang. Iya. Cep gitu dah. Cep gitu doang. Ya kepala gue tuh ada 2 jahitan juga. Gitu. Kepala. Celurit kepala ya? Nggak tahu ya? Ini tuh yang ini gara-gara gue kayak gini nangis. Oke. Macam lah. Ya udah untungnya sih teman-teman gue yang di bimbel di dalam akhirnya keluar tuh kan rame. Ya akhirnya mereka takut juga, mereka cabut lagi, naik busnya cabut. Ya udah habis itu gue, Vivi lu nggak apa-apa. Dibantuin berdiri kan gue pakai hoodie hitam tuh, zaman dulu pakai hoodie hitam gitu. Habis itu gue ngerasa sih nggak apa-apa ya, kayak cuman paling pas dihajar tiba-tiba putih gitu doang. Tapi pas udah berdiri kayak gue nggak apa-apa deh. Coba buka hoodie lu. Buka hoodie udah merah semua kan, buat gitu darah semua. Lu kenapa lagi? Nggak, gue bilang gue nggak tahu kenapa lagi. Pokoknya ya ini udah berdarah. Coba lihat tangan gue tuh udah bengkaknya tuh segini nih, segini lah. Yang ini nih, udah jadi bengkaknya 2 kali ke tangan. Karena dia hajar macam-macam. Ini gue bilang nih tangan gue pasti patah sih. Sebulan sebelum UAN nih kejadiannya. Jadi hamil 30-an. Ya udah kemana? RSPP kan dekat. Gue bilang yaudah gue jalannya ke RSPP. Ya udah gue jalan ke RSPP sama temen gue rame-rame dilihatin orang anak bocah nah berdarah-darah nih, palanya berdarah, mukanya darah semua, tangannya bengkak gitu. Tapi 3 orang temen lu luka-luka juga kan? Cuman lu yang paling parah. Temen gue yang satu kena ini, yang ini nggak sempat udah Oke. keburu manggil Kabur. teman gue. Iya, Yang habis gue.
gitu. Akhirnya gue ke RSPP disuntik bius segala macam, operasi sambung tulang karena tulang gue. Oh tulang berarti ya? Tulang gue ini patah pak. Jadi kalau ini kan ada dari jari dulu kan ada tulang di sini. Iya. Tulangnya itu patah. Jadi disambung pen. Oke. Ini 2 sambung pen. Ini juga disambung pen nih. Gitu. Ini Kenapa bisa patah ya? Karena lu diinjek atau? karena dihajar gini kan, cetak gitu. Jadi kan gue nakis. Oke. Patah. Tapi untung juga ini kalau nggak lu kena ini ya. Kalau nggak kena tangan kena belakang kepala dong. Kena pala. Iya. Nah tapi gitu pun kepala gue masih kena 2 di sini kayak Harry Potter di sini bentuknya kayak petir. Kalau gue botak tuh kelihatan cet gitu keloid di sini. Iya. Ya jadi gitulah tubir zaman-zaman 70. Tapi emang fun sih. Itu soal kayak lu kalau main game PS2 Dynasty Warrior. Ya kan harusnya kayak gitu kan. Yes, Iya iya. sih kayak lu jadi lubu gitu. Kok ini anak-anak angkatan gue doang kan tau Dynasty Warrior sama lubu nih. Jadi kan seru ya. Tapi ya itu emang hormon anak laki. Gue paham sih. Gue punya teman-teman juga 70 dan selalu setiap angkatan punya urban legend yang kena kayak lu. Berarti di angkatan lu mungkin setiap ngumpul tuh cerita itu akan jadi urban legendnya anak 70 angkatan. Apa tadi lu bilang? Sporadis kayak lu pernah luka. Kalau yang sorry, setahu gue ada yang sempet ada yang gede banget masalah. Gue lupa 70 apa 6 gitu sampai ada yang meninggal. 70. Anak namanya meninggal karena dia celuritnya tajam. Angkatan di bawah gue 4 tahun kalau nggak salah. Oh setelah itu ya? Setelah gue. Jadi angkatan 2012 atau 2011 gitu gue lupa. Nah salahnya dia itu si anak 6 lagi lari. Itu kan dulu sampai panjang. Iya panjang banget itu. Gue KLC loh tuh. Iya. Guanya ngewakilin 70 buat KLC. Gua sama temen gue berlima itu KLC. Iya. KLC untuk ngomongin masalah itu gitu. Nah, yang meninggal tuh anak 6? Anak 6 yang tawurannya 76 ya? 76. Oke. 76. Nah zaman gue tawuran kan belum tajam-tajam pak senjatanya. Karena kita juga bukan mau bunuh orang gitu. Iya emang cuma pengen nyakitin doang ya? Nyakitin sama setengah heaven lah gitu. Kalau si salahnya mereka ini si celuritnya beneran celurit yang tajam buat ninin rumput gitu loh disikat sama dia. Celuritnya bukan si custom bapak itu ya? Bukan si blacksmith campur, bukan. Salah, dia beli beneran. Dia celuritnya asli material untuk asli. Oke. Salah di situ. Nah, kalau yang so far cerita yang beredar itu ya emang si 70 tawuran sama 6 habis itu si anak nama ada yang ketinggalan lari ke belakang karena kan jebol dia lari ke belakang terus si anak 70 ini ada yang ngecrut gitu sat. Nah, masuk ke badannya si anak 6 ini ya udah kan tajam jadi masuk ke dalam. Nah udah meninggal lah gitu ceritanya. Terus kasusnya sekarang? Kayaknya udah selesai, dia udah di penjara kalau nggak salah. Oke gitu ya. Tapi kan dia bawa umur juga, jadi penjara gue nggak tahu ya berapa penjara lama anak ya? atau apa segala macem. Cuman ya sejak saat itu 70 sama 6 udah nggak pernah tawuran lagi. Iya itu setahu gue momen terakhir. Poinnya sih itu gitu. Mereka sampai saat ini ya udah nggak tubir lagi gitu. Lex lu apa? Yang tinju bukan? Iya boxing. Di 70 gue boxing, sempat boxing tapi gue nggak konsen banget beberapa kali doang. Iya, emang ekskulnya tuh kalau 70 tahu. Kayaknya satu-satunya anak lulusan 70 yang gue tahu nggak punya adrenalin berantem tuh cuma Raditya Dika. Tapi makanya dia sukses. Kan? Iya. Semuanya tuh emang, tapi gue nggak tahu ya. Temen gue juga angkatan gue kan masuk 3 gitu. Ada dari teman SMP gue yang masuk 70. Emang adrenalinnya saat waktu masuk SMA tuh emang maskulinitas kayaknya. Apa namanya ya? Apalagi era gue, nggak tahu di angkatan era gue tuh film Godfather tuh lagi dinabiin banget. Scarface, pokoknya era-era itu tuh. SMA Jakarta Selatan punya backingan si Anu si ini bisa petantang-petenteng berantem kayak gak tahu deh gue sih tidak menemukan gue tuh ikutan awal kelas 1 gue pernah ikut jadi waktu itu 3 gue lupa gue kelas 1 kelas 2 ya kelas 2 kayaknya 3 sama Al Azhar sama 6 sama apa gabung untuk nyerang 70 tapi gue bagian belakang yang cuman megang bendera sama nonton. Gara-garanya 17 Agustus kalau nggak salah. Dulu kan 17 Agustus anak SMA konvoy ya. Konvoy. Nah, itu seru banget. Itu seru banget. Tapi konvoynya itu tiap lewat 70 selalu ada masalah. Pasti. Benar. Jadi anak-anak 3 pas lagi lewat Bulungan, kacanya dipecah-pecahin sama anak 70. Udah dipecahin. Wah, gue inget banget tuh temen gue di mobil temen gue naik mobil si Arfi. Si Arfi kan lagi mahal-mahal ya. Gue tuh 2000-an awal. Si Arfi tuh cuma mobil orang kaya lah. Gue rasa itu juga dia dimaki-maki yang bapaknya tuh. Di depan 70 batu segede-gede digeprak gitu. Wah gila. Habis itu udah ngumpul
ngumpulnya tuh di Jalan Panjang seingat gue. Jalan Panjang apa di Alpus ya? Pokoknya ngumpul. Di apa Paun kali. Gue lupa pokoknya kayaknya sempat berhenti di mana dulu. Ngelihat korban-korban mobil yang pecah, abis itu ngumpulnya di Alpus. Di Alpus kayaknya, di Alpus. Di Alpus akhirnya gabungan tuh 3, 6 Alpus sama apa aku lupa satu sekolah lagi deh. Akhirnya kita datangin 70. Hari itu juga tuh ya? Hari itu juga, sore itu juga. Sore itu juga. 70-nya kalah. Tapi di akhir-akhir ada are-arenya Bulungan. Yang bawa bambu panjang. Iya. Akhirnya gue sih cuma nonton doang ya. Gue sih cuma nonton kayak anjingnya apa yang dicari sih. Gue sih, tapi gue gak tahu sih kalau gue mungkin orang yang oknum yang kaca dipecahin juga sebel banget sih. Sebel banget sih. Nah gue tuh gak tahu di internal pergaulan 70 tuh kayak gimana sih. Dan ekskul boxing tuh lumayan yang paling ini loh. Lumayan paling kedengeran di 70. Karena emang serius, pelatihnya kan serius. Emang profesional. Dulu namanya pelatihnya Kungkung. Emang si bapak ini sih Kungkung emang dia ngelatih bener. Jadi emang kita dari boxing tuh kalau yang jago-jago emang ikut kejuaraan beneran gitu. Jadi emang naik ring beneran. Bukan sekedar cuman ayo cari olahraga juga enggak. Emang kejuaraan DKI beneran gitu. Emang kalau menang lagi lanjut lagi. Emang jadi emang niat boxingnya tuh emang niat banget di 70 waktu itu gitu. Zaman gue ya, gue gak tahu kalau sekarang. Dan lu ikut situ? Gue ikut situ tapi gue nggak rutin. Temen gue ada yang jago dulu namanya Mirza, dia sampai ikut kejuaraan macam-macam gara-gara dari boxing 70. Ya. Gila ya. Tapi kayaknya anak SMA sekarang sih nggak setahu gue ya, anak SMA sekarang sih agak lebih tertib karena udah banyak kamera di mana-mana dan gue nggak tahu deh kalau di 3 tuh jaket alma mater gitu udah ditiadakan tuh nama angkatan. Jangan ada ya. Nggak tahu deh kalau 70 masih ada. Masih ada. Tapi ya untuk have fun aja. Kayak cuma untuk bukannya semua nama-nama geng SMA tuh dibubarin sama Pak Ahok ya gitu? Ya kalau underground ada lah Pak. Misal dia bikin aja kita namanya ini ya, kita bikin jaket lah buat have fun aja kalau kumpul buka puasa bareng ada. Oh masih ada nama ya? Angkatan tuh setahu gue masih ada kok. Nama angkatan tuh masih ada. Oke lah. Sekarang lu berarti ngapain aja Vi? Itu jauh dari SMA, lu udah masih suka berantem? Enggak sih. Oh enggak ya? Udah cool headed lah kalau sekarang. Iya. Udah zen ya, udah zen lah. Ngapain lu sekarang berarti selain dengan bisnis lo? Gue sih emang dari dulu kan emang gue bisnis kan dari kuliah. Gue emang nggak pernah emang gue nggak pernah kerja kantoran. Jadi emang dari SMA pun gue tahu. Makanya gue masuk IPS gitu. Gue bisa masuk IPA waktu itu tapi gue masuk IPS karena gue udah tahu bahwa gue abis ini mau ngambil ekonomi, abis itu gue nggak mau kerja, gue mau bisnis. Oke. Jadi emang lo FEUI internasional, FEUI biasa. Gue kalau tahun 2012 tuh ngambilnya namanya UMB, ujian masuk bersama. Oke, yang ujiannya di kampus ya? Ujiannya tuh ada yang di UIN, ada yang di mana, jadi random gitu. Gue tuh ujian di UIN di Ciputat. Tesnya tuh di Ciputat. Ya udah masuk UMB segala macem. Ya udah intinya gue emang dari dulu gue udah tahu gue passionnya suka apa, emang gue sukanya bisnis. Gue suka membuat sesuatu gitu, create sesuatu, entah itu barang, entah itu apa. Apa bisnis zaman kuliah? Zaman dulu banget, zaman gue kuliah gue bikin ini makanan tenda ketan susu. Lo tau di Kemayoran ada ketan susu kan? Kan famous banget tuh. Terus lo bawa ke Depok? Ketan susu di Kemayoran gue waktu makan. Gue habis pergi malam sama teman-teman gue pas kuliah. Temen gue ada yang nyeplos makan ketan susu ya. Gue bilang ketan susu, ketan campur susu gitu. Iya Vi, ketan campur susu kental manis, campur tempe goreng sama rawit. Gue bilang ini apaan sih lu bercanda emang gak? Akhirnya beneran dibawa, gue makan tuh enak ternyata. Gue gak tau lo pernah nyoba apa gak? Pernah. Enak kan? Legend, Kemayoran sih legend. Kombinasi yang aneh menurut gue. Iya. Ketan campur susu kental manis, tempe sama cabai rawit gitu, enak. Itu makanan orang nonton trek-trekan tuh. Iya, nah habis itu gue ngobrol lah. Ini tuh ketan susu ini cuma ada di Kemayoran doang apa emang makanan di Jakarta ada lagi sih? Waktu itu temen gue bilang cuma ada di sini doang Vi ini ketan susu. Karena dulu katanya ada orang mabok terus kesana terus minta ketan dituang susu kental manis terus ada gorengan dia makan. Jadi gak sengaja katanya dibikinnya itu. Oh gitu mitosnya? Mitosnya kayak gitu, ada orang mabok sana minta kayak gitu. Akhirnya famous dibikin lah menu itu aja. Jadi ketan susu Kemayoran. Nah gue tanya gak ada di Jakarta cuma di Kemayoran aja. Gue bikin aja di UI Depok. Di Depok. Nah itu pokoknya salah satu bisnis gue yang pertama itu bikin tendaan. Di mana? Depok di mana? Margonda. Oh, Barel. Di depannya Margonda Residence, depannya Margo City. Oke. Oh, ke sana dong. Udah arah-arah ke Gundar. Udah itu kan rame banget tuh jalanan. Iya. Ya udah market gue itu di situ. Habis itu buka di situ. Habis itu kita sempat buka di Tebet juga, di Tebet Pasar Minggu.
Di Oh ya di Tebet dalam, di mana? Di belakang SMA 26. Oh dekat Itu rumah sempat gua itu tuh. sempat pada masanya sebelum ada Instagram segala macam, itu sempat hype juga tuh. Oh yang SLB, sekolah SLB situ ya? Itu di SLB-nya, di depan SLB-nya. Oh iya iya kayak gue sering lewat deh. Itu sempat ramai banget sampai bikin macet segala macam. Jadi Iya, sempat iya, hype iya. pada masanya lah, belum ada Instagram, belum ada dan lain-lain. Jadi sempat hype pada masanya tuh waktu itu gue bikin di situ. Lumayan itu dulu ada berapa cabang? Ada 6 7 cabang lah dulu zaman-zamannya itu. Pas gue kuliah sampai after selesai kuliah. Gitu. Terus gue pernah nyalon tiket juga pernah. Dulu tuh kalau misalnya sekarang udah nggak ada ya Java Musikindo. Kalau dulu kan ada Java Musikindo. Iya iya Dia iya. kan bikin konser kayak ya, misalnya kayak Maroon 5 Muse. atau ya Muse Iya, atau Katy iya. Perry itu kan ngantri kan dari subuh Pak. Benar. Dari jam 3 pagi. Nah itu gue ngantri jam 3 pagi, gue beli tiketnya misalnya kayak 30 tiket, ntar gue jual lagi di Kaskus. Oh. Markup bisa 3 kali lipat. Lu calonya. Halo gue, calon pada masanya. Bapak Adri Subono, tolong ini ada Saya, Pak, yang dulu- calon. yang Tapi dulu gue bikin. kan sempet tur dengan Pak Adri Subono. Menurut dia calo sih is okay. Dia tidak keberatan dengan calo menurut dia. Selama tidak terlalu merusak tidak terlalu merusak apa sih gue lupa pokoknya istilahnya karena calo pun di luar negeri ada dan ada hitungan bisnisnya juga menurut dia. Dan lu ikut ngantri. Ya, ikut Tapi sekarang tiket apalagi kalau udah ini udah dibatesin. Sekarang udah dibatesin. Kalau dulu tuh ya duit gue nabung dari misalnya gue bisnis warung tendaan. Ya gue dapet duit dari sana, gue puterin di tiket, ntar 2 kali lipat 3 kali lipat pengambilan jual di Kaskus soalnya cepet tuh. Iya iya Dan iya. berkali-kali lipat harganya. Udah gitu aja gue dari zaman kuliah kerjain itu. Habis selesai kuliah baru gue bikin LED manufacturing, habis itu baru bikin gue bikin catering juga, segala macam IT. Kalau IT emang itu family business, tapi gue in charge of a new project di situ kan. Oke. Gitu. Jadi gue ngurusin itu juga ya bisnis B2B yang boring tadi lah gitu. Gitu. Kalau yang B2C yang baru si perfume ini. Oh, oke. Nih sampai sekarang plan lo nggak ke entertainment ya? So far sih enggak sih. Gue suka dunia entertainment, maksudnya suka menikmatinya aja sih. Dan teman-teman gue banyak yang di entertainment juga kan. Yeah. Ya, salah satunya gara-gara gue kenal sama Anya juga, gue jadi kenal sama yang lain-lain juga gitu. Jadi ya gue suka menikmatinya aja sih gitu. Gue suka menikmati dunia entertainment. Tapi kalau untuk masuk ke dunia entertainmentnya, kayak gue nggak cocok di situ gitu. Karena gue nggak bisa acting juga Pak. Sebagai orang yang di luar circle entertainment ya, tapi pergaulan memang di situ sih. Tapi punya pasangan saat itu ya, punya pasangan yang entertainment kan lu pasti punya dua hal yang apa ya, dua dunia yang beda lah dari sisi jam kerja. Iya. Iya kan? Gue tuh ini gue based on pengalaman gue sih. Gue punya saat itu gue punya pacar yang tidak dari circle dunia ini tuh berantem terus karena dia nggak tahu dunia gue nggak tahu dunia dia soal kerja ya gitu. Lu Kalau gue ini kan bucin ya Pak. Gue tuh orang bucin loh. Gue tuh kalau pacaran bucin, tapi kalau nggak pacaran ya gitu. Tapi kalau gue pacaran tuh gue bucin. Jadi misal pas gue pacaran sama Anya waktu itu mantan gue, ya apapun yang gue kerjain siangnya itu pasti ketemu malamnya gitu. Atau sore pasti ketemu pasti. Itu gue Lu bela-belain? Harus aja gitu. Jadi emang kita nggak pernah berantem masalah jadwal sama sekali. Karena gue pasti nyamperin dia. Karena kan juga tempat dia sama tempat gue tinggal kan deket. Itu kan waktu dia belum sesibuk sekarang. Udah sibuk juga? Udah lumayan sibuk ke dia. Dia tuh waktu itu juga. Berarti lu selalu ada standby di lokasi? Enggak. Gue nggak pernah. Gue jarang banget pernah beberapa kali nyamperin, tapi jarang banget yang nyamperin. Biasanya tuh, kamu selesai jam berapa? Jam 11. Ya udah yuk ketemu jam 11. Nyusulin anak-anaknya lagi pada di sini, nggak ada pada di situ. Selesai jam berapa? Jam 7 yuk. Pergi makan yuk jam 7 gitu. Ketemuan atau gue jemput deh gitu. Tapi karena gue bucin kalau pacaran, jadi emang gue pasti nyamperin. Lo tipikal yang kalau pacaran ngilang dari tongkrongan teman-teman ya? Enggak, dulu itu Hiberdating. Hanya yang gue ajak ke teman-teman gue justru waktu gue pacaran sama dia. Berani juga lo bawaannya ke Udah sama-sama paham lah. gue sih kalau kayaknya sih nggak akan gue bawa ke tongkrongan teman-teman gue. Coba deh, lu punya pacarannya Geraldine kira-kira deh buat cowok-cowok lu akan bawa ke teman-teman lu nggak? Gue sih kayaknya enggak ya. Next ya, untuk deket sama cewek lagi. Deket tuh gue kalau deket sama cewek, ini gue jujur, gue orang open ya, gue deket sama cewek banyak banget Pak. Oh ya? Maksudnya nggak on the same time gue deket sama cewek lebih dari satu, enggak. Ya. Tapi nyoba-nyoba aja. Tapi gue
Mengisi mencoba kekosongan. mendekat sama si A gitu. Oke. Gue tuh orangnya gak, kayak tadi gue bilang, gue tuh orangnya sangat-sangat gampang ilfil. Sangat-sangat gampang gak jadi gitu. Apa momen sepele yang kayaknya sepele kalau menurut orang tapi lu bikin lu ilfil? Ada aja. Gue tuh kalau memutuskan sampai gue pacaran sama orang itu pasti ada faktor X yang gue suka. Gue harus suka banget sama nih orang. Kalau gak bakal gue pacarin. Oke. Gitu. Jadi kalau gue udah pergi sama, maksud kalau misal gue deket sama cewek dalam rentang misalnya seminggu terus misalnya 3 kali pergi, terus gue gak ngerasa gue suka banget, biasanya gue back off pasti. Oh, Gua harus suka banget. lebih ke masalah chemistry bukan karena gini, gue tuh punya beberapa teman yang perfeksionis lah. Dia sih selalu mendeklarasi, gue juga agak ilfilan. Dan si temen gue bangsat ini, dia pernah ilfil sama ceweknya baik, cantik, cuman gara-gara wagesnya. Agak alay gitu. Wagesnya tuh kayak tebel-tebel gitu doang. Ngerti kan lo? Ngerti kan lo? Maksud gue kayak, hah? Kok lo bisa? Lo harus ngelihat posisi kakinya dengan wedges dan posisi jari-jarinya, terus anjing lo ribet banget ya, gue bilang. Ya gue nggak bisa menyalahkan selera sih, tapi ada orang seperti itu. Lo nggak se ilfil gitu kan? Temen gue ada yang sedetail itu sampai masalah fashionnya itu kayak bajunya gini sih ada. Norak gitu. Lo tau gak ada si temen gue si anjing ini, dia pernah ilfil sama cewek yang lain. Gara-gara pas udah mau make out, pas ditelanjangin, BH sama celananya nggak matching. Jadi BH-nya hitam, celana dalamnya coklat. Terus abis itu dia nggak jadi, abis itu dia nggak deketin lagi. Gue bilang, lu bangsat lo ya, anjing ada loh, cowok ada yang kayak gitu ternyata. Ada ya. Dan masih kepikiran, masih kepikiran setelah foreplay abis itu kayak anjing gak matching, udah nah gitu kayak wah. Tapi dia lanjutan sampai selesai gak? Enggak. Waduh canggih banget teman lo gila. Enggak, dia benar bisa kayak gue kelarin dia dulu. langsung turn off gitu kayak udah deh gue enggak gitu. Kok lu bisa gue takut nih gue ntar kayak melecehkan perempuan, tapi ada fakta cowok yang bisa setai itu ilfil. Lu enggak ya, enggak secemen itu ya? Gue nggak lebih nggak ke fisik si ceweknya atau cara dia berpakaian atau cara berkata-kata. Gue lebih ke guanya suka nggak sama nih cewek. Karena bagi gue buat nge-hold up satu cewek itu ngerugin ceweknya. Misal gue udah tahu nih gue nggak suka, udah seminggu, misal 2 minggu gue tahu, gue nggak suka lagi, gue nggak bakal pacaran juga. Ya kalau gue tahan-tahan cuman buat menemuin HP gue sama biar bisa makan bareng, bisa nonton bareng, kasihin ceweknya kan ujungnya nggak bakal gue pacaran juga. Jadi sebenarnya kalau orang mikirnya kayak parah banget lu Vi. Ghosting lo parah banget. Sebenarnya itu buat ceweknya juga. Gitu. Kasihan kalau gue hold up terlalu lama gitu. Gue juga bingung kenapa cewek-cewek selalu mempermasalahkan cowok ghosting. Maksud gue, apalagi kalau pacaran ya. Ya kan lu memang sedang mencari yang terbaik ya nggak sih? Kenapa lu selalu mentai-taikan cowok yang ghosting? Cowok ghosting untuk kebaikan kalian juga sebenarnya gitu kali ya. Pembelaan yang mantap dari seorang bajingan. Tapi Vi, gue nggak tahu ya. Yang paling nyebelin dari proses deketin cewek tuh, lu harus akrab sama sahabat-sahabatnya. Iya. Lu termasuk orang yang gampang deketin temen-temen pacar lu? Cewek tuh harus butuh approval soalnya kalau. Lumayan, gue tuh lumayan gampang buat socialize sama teman-temannya gebetan gue. Lu masih betah nggak diajak nongkrong sama, lu nongkrong di coffee shop atau di coffee shop lah ya seringnya misalnya isinya cewek-cewek, terus lu cowok sendirian, terus mereka ngomongin orang yang nggak lu kenal sampai lu yang nggak tahu sampai tahu masalahnya gitu, nih orang siapa sih? Kalau gue sih menikmati prosesnya. Lu menikmati? Gue menikmati. Oh emang kenapa sih dia? Oh gitu gue. Yang malas cuman kalau gue sih satu hal aja yang malas kalau kayak gitu. Misal gue pergi sama gebetan gue, terus ada 2 temennya gitu. Yang bayar siapa Pak? Kan kita. Males kan? Itu aja sih. Kalau masalah ngobrol sih gue gak masalah deh. Nggak, terus udah nyebelin lagi, terus dia nebeng, abis itu kayak turun di mana nih? Terus kayak nggak jawab gitu, anjing gue harus nganterin sampai rumah nih. Ya kan? Itu loh. Itu tuh masa-masa paling nyebelin dari PDKT. Gue udah nyebelin ngelewatin itu, gue udah nggak mau ngulang lagi. Itu salah satu alasan gue mutusin nikah. Makanya gue kalau ngobrol sama cowok-cowok yang lagi berusaha kayak, lu belum capek? Turun ke rumahnya, misi om tante mau ngajak jalan ini. Aduh, lu masih kuat ngelewatin fase-fase itu sampai sekarang? Kalau gue tuh orangnya kalau misalnya gue suka sama cewek gue I'll do anything gitu tipenya. Gue tuh go big or go home gitu loh. Jadi kalau gue suka sama ceweknya gue beneran gas. Tapi kalau gue gak suka ya gue pasti ghosting pasti gitu. Iya. Ini di komen YouTube pasti udah pada nanya kayak, Ovi zodiaknya apa sih? Pasti.
Zodiaknya apa sih? Zodiaknya apa sih? Kalau nggak nebak-nebak nih kayaknya ini nih. Ini kayaknya Pisces deh, orangnya gampang ilfil gitu, atau kayaknya Sagittarius deh, bucin-bucinnya sih kelihatan. Oke lah Vi, kita mah cuma mendoakan semoga lu bisa meyakinkan pacar lu berikutnya untuk tidak terlalu insecure dengan kehidupan berdua sama lu. Ya kan, yakinin ini susah. Tapi satu lagi nih. Sebagai couples goals di 2019. Lu iya. 2019 ya? Couple goals 2019 dan 2019 Lo pacaran 2019 kan? 2020 Mas. 2020 ya? Iya, 2020 Mas. Gue gak akan nanya kenapa lu putusnya. Tapi gue pengen tahu proses setelah lu putus lu balik ke tongkrongan. Itu kan paling males ya, lu harus ceritain teman-teman lu gitu. Iya. Berapa lama lu dari putus sampai lu akhirnya bisa nongkrong sama teman-teman single lu lagi? Gini, teman-teman gue itu masalahnya karena emang gue pas pacaran sama Anya itu jadi mainnya bareng juga sama teman-teman gue. Yeah. Jadi kita sampai sekarang pun punya satu grup yang isinya gue, Anya sama teman-teman gue. Wow. Jadi pas putus pun juga ya masih ngobrol di situ, masih kayak pergi juga gitu. Oh, iya? Jadi ya emang agak aneh. Banyak orang bilang aneh juga ya. Iya aneh juga ya. Gue sih nggak kebayang gue. Teman-teman Anya juga bilang lu aneh sih Nyet gitu. Cuman maksudnya kayak ya kalau dari kitanya karena emang kita temenannya ada satu circle yang dimana di circle itu kita bareng, ya udah temenannya tetap harus berlanjut dong. Berarti lu nggak sempat menghilang setelah putus kayak aduh gue di rumah dulu deh seminggu, gue males harus conference. Lu tau gak sih yang duduk melingkar kayak jadi kenapa Nyet gitu kan, males ya? Ya agak mager. Males ya. Berapa lama lu untuk kayak hibernasinya untuk taruh deh gue males ditanya teman-teman gue, belum ditanya keluarga. Anya mana? Kok nggak pernah sini lagi? Iya. Gue lupa exactnya gimana ya. Cuman kalau untuk nongkrong barengnya lagi itu yang ada gue, ada Anya dan ada teman-teman kita bareng-bareng lagi terus have fun lagi itu kayak nggak gitu lama deh, kayak 2 mingguan habis gue putus udah fine lagi kayaknya sih seingat gue. Makanya emang gue putusnya ada good terms juga, maksudnya nggak ada bad blood yang sampai ngebekas banget. Kalaupun ada bad blood juga bad blood yang bisa termaafkan aja gitu. Maksudnya nggak habis tuh, gue nggak mau kenal lagi sama Anya juga kayak gue nggak mau kenal lagi sama Ovi, enggak gitu. Malah kadang dia nanya, ini gue lagi deket sama cowok ini gimana menurut lo, gue juga nanya ini gue lagi deket sama cewek ini menurut lo gimana, malah gitu. Kalau lo tipe yang bisa temenan sama mantan, lo tipe yang mengizinkan temen lo untuk pacaran sama mantan lo gak? Mantan gue yang paling lama tuh nikahnya sama sahabat gue. Oh ya? Gila. Tapi mereka berdua juga pas dulu sebelum menikah juga nanya sama gue, is it okay? Gue bilang gak apa-apa dah. Deketnya setelah putus kan? Iya, gue pacaran tuh dulu 8 tahun Pak. Ada sempet. Dari SMA? Iya. Abis itu si mantan gue ini nikahnya sama sahabat gue. Gitu. Anjing. Cuman gue mendukung karena gini, gue mikir kenapa? Ini gue kan gue tuh selalu akan peduli sama mantan gue walaupun itu mantan. Benar. Selalu ada Pak, pasti ada selalu ada. Tapi kan awkward Vi, 8 tahun lu pacaran tiba-tiba dia pacaran sama sahabat lu berapa tahun akhirnya nikah? Pacarannya kayak 2 tahun deh. Ya oke lah. Ya. Maksudnya intinya tuh iyalah karena gue akan selalu peduli sama mantan gue yang dari dulu sampai sekarang. Oke. Sampai kapan pun tuh gue pasti peduli sama mantan gue. Karena kan gue bucin gitu kan. Jadi gue peduli. Nah jadi gue mikir waktu itu, ini mantan gue kan gue peduli sama dia ya. Daripada dia sama orang lain yang gak jelas, mendingan sama sahabat gue yang gue tau bener. Oh kebetulan sahabat lu benar. Sahabat gue benar. Makanya pas si sahabat gue, gue pengen deketin mantan lu. Ya udah go for it, gue bilang nggak apa-apa. Oh ya? Gitu. Wow, gila. Itu true story loh, bisa kalau kalian kenal bisa dicek ke orangnya sendiri. Keren juga, maksud gue banyak tongkrongan cowok tuh yang bubar gara-gara kejadian kayak gitu, dan itu ternyata nggak kejadian sama lo. Pertemanan sekolah gue sih udah banyak yang bubar gara-gara sikat menyikat dan tikung menikung mantan ya. Bener. Kenapa lu cuman mikirin karena kayaknya mantan gue happy sama itu, tapi nggak ditikung Pak gue yang itu. Iya. Karena gue udah putusnya juga, jadi gue pacaran 8 tahun, habis itu jeda. Udah habis itu 2 tahun ke 3 tahun kemudian baru dia pacaran gitu. Oh, nggak saat itu putus berapa bulan kemudian dia masuk. Kalau saat itu juga ya nyebelin. Pecah juga ya, nyebelin. Gitu. Dan izinnya ketika lu udah punya pacar baru kan waktu itu kan? Ngedeketinnya belum sih, tapi pas nikah udah. Oke lah, siap, kita doakan semoga Ovi Rangkuti bisa menemukan pacar yang netizen anjing tidak membanding-bandingkan karena itu menyebalkan ya. Tolong paling nggak kalau Ovinya santai, ceweknya kan belum tentu santai. Cewek tuh emosional, kadang-kadang aku nggak apa-apa. Di rumah ntar dibacain komen di
scroll. Iya, DM. Apalagi ada portal-portal berita kayak beginilah pacar baru Ovi Rangkunti mantan Anya Geraldine anjing. 10 potret. 10 potret kebahagiaan Ovi Rangkunti dengan pacar barunya. Tai lu semua. Vi, good luck ya Vi. Siap, thank you. All the best ya. Thank you udah nonton Cuci Tangan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jadi lu bisa ngelihat sisi manusia dari orang-orang terkenal, ternyata mereka orang juga, ya kan? Pengen buktiin, nonton video-video lengkapnya yang cuman ada di channel ini. Subscribe, oke?